Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Marcelena dengan NIM 22051204012. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum keempat mata kuliah Internet of Things, yaitu Server Registration. Di sini saya sudah siapkan rangkaiannya. Ada rumah 1 dan rumah 2 yang berisi lampu, jendela, home router. Lalu di luarnya ada server, IoT dan DNS, router, kemudian central office server, cell tower, sama smartphone. Kemudian pertama kita setting dulu bagian router, empty router yang tengah, kita ambil yang NM1CFE, kita masukkan 4 buah. Kemudian interface-nya sudah ada 4, yaitu FE 00, kita isi 192.168.1.1, 1/0, 2/0, dan 3/0, masing-masing berurutan 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Kemudian di statiknya juga sudah saya siapkan network address-nya ada 4. Lalu selanjutnya ke bagian server atas yang ada IoT dan DNS. Di sini kita isi default gateway-nya 1.1, IP address-nya 1.2, kemudian dinyalakan yang bagian service IoT sama DNS. Kemudian di DNS-nya kita tambahkan iot.net. Kemudian ke central office server, bagian config. Di backbone kita isikan IP address, subnet mask, default gateway, sama DNS servernya. Kemudian di bagian selanjutnya ada cell tower. Di sini kita klik bagian config, kemudian setting providernya kita ganti sama Telkomsel. Lalu yang 3G sama 4G-nya kita on-kan. Terus kita ke smartphone, kita isikan default gateway sama DNS servernya. Kemudian di bagian statik ya, itu tadi ngisinya. Setelah itu 3G 4G-nya juga kita ganti providernya namanya Telkomsel. Setelah itu kita ke home router yang rumah pertama, ke bagian GUI, kemudian kita ganti ke static IP, kita masukkan IP address, subnet mask, default gateway, sama DNS-nya. Router IP-nya juga dimasukkan, kemudian bagian wireless, SSID-nya itu diganti sama rumah 1. Kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian selanjutnya kita atur router di rumah yang satunya. Bagian GUI juga diisi lagi IP address-nya, subnet mask, terus router IP-nya juga diisi sesuai dengan modul. Lalu wireless-nya itu SSID-nya kita ganti dengan rumah 2. Selanjutnya kita setting lampu di rumah 1. Dia settingnya tinggal ubah IO config-nya ke bagian 1W, kemudian config-nya kita ganti namanya jadi lampu 1. Terus wireless-nya juga yang bagian SSID kita ganti di rumah 1.
biar dia terhubung sama home routernya. Terus bagian jendela kita benerin network adapternya. Terus kita ke display name, kita ganti jendela 1. Wirelessnya SSID-nya diganti rumah 1. Jadi mereka udah terhubung. Terus sekarang kita ke rumah 2, di bagian config-nya lampu kita ganti namanya lampu 2. Terus wirelessnya rumah 2. Yang bagian SSID ya. Kemudian setelah itu jendela 2 di rumah 2 kita juga ganti displaynya name-nya ya kan. Jadi jendela 2 terus dia di SSID-nya itu rumah 2. Setelah semuanya terhubung, ini kan udah hijau, jadi kita lakuin simple PDU. Kita coba apakah mereka udah saling terhubung apa belum. Yang pertama dari lampu sama jendela di rumah 1 ke server, dia aman. Terus lampu sama jendela di rumah 2 ke server itu juga aman. Kemudian yang terakhir, kita coba yang dari smartphone ke server, itu juga aman. Setelah dipastikan aman semuanya, sekarang langsung kita setting bagian IoT server di lampu 1, di rumah 1 itu kita bikin server address-nya iot.net, username sama password-nya IoT caps lock semuanya. Berlaku juga di jendela 1, lampu 2 sama jendela 2. Semuanya kita pilih IoT servernya itu yang remote server. Kalau semuanya udah diisi server address, username sama passwordnya, kita ke smartphone lagi di bagian desktop. Kita ke web browser, kita searching iot.net. Lalu kita klik go. Nah, di sini karena saya udah pernah bikin akun, jadi kita tinggal sign in aja. Tadi username-nya IoT, passwordnya juga IoT, kita caps lock semua, terus kita sign in. Nah, di sini udah ada lampu 1, lampu 2, jendela 2, jendela 1. Kita coba nyalakan, kita coba off-kan masing-masing, dan itu aman. Ini di rumah 1 dulu. Kemudian ini mau ke rumah 2. Nah, ini yang rumah 2, kita coba lampu 1 sama jendela lampu 2 sama jendela 2. Nah, dia bisa nyala, terus jendelanya juga bisa kebuka, jadinya aman semuanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.